Halo, selamat pagi anak-anak ini semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, anak-anak nih, pada pertemuan ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 3. Keragaman di Indonesia. Keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Benar ya nak? Iya, masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi. Tujuan organisasi menjadi pemersatu antara anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan bentuk dari kerja kelompok antara Edo dan teman-temannya. Mereka sedang membahas suatu tugas kelompok yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kepada mereka. Nah, dalam kelompok itu terlihat pasti ada salah satu yang memimpin kelompok. Nah, tampak pada slide ini Edo lah yang sedang mempresentasikan atau memimpin diskusi dari kelompok ini. Manfaat keragaman dalam kelompok. Jadi kalau namanya anggota kelompok itu pasti beragam ya nak, beda-beda pengetahuan yang satu dengan yang lainnya atau beda-beda ide yang satu dengan ide yang lainnya. Maka manfaat keragaman dalam kelompok ini adalah yang pertama, dapat saling bertukar pendapat. Kemudian kita belajar bertoleransi. Bertoleransi artinya, ya bertoleransi itu artinya kita memiliki sikap saling menghargai. Contohnya beda pendapatnya Edo dengan Udin, tetapi mereka harus bisa saling menghargai dan mereka harus bisa memutuskan bersama anggota kelompok apa ide yang terbaik untuk hasil kelompok tersebut. Nah, kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Jadi, masalah yang mereka hadapi itu harus diselesaikan bersama-sama, disetujui oleh semua anggota kelompok, jangan hanya satu pendapat anggota saja. Nah, anak-anak Miss coba perhatikan dulu pada slide ini. Nah, ini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, kamu boleh dengarkan, Miss akan membacakannya. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Kemudian Benny menyahut, "Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." Kemudian Lani menyahut, "Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi." Kemudian Siti menyahut, "Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan. Bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi." Jadi perbedaan itu dapat menjadi saling mengisi atau saling melengkapi satu sama lainnya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam suatu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Iya, pastinya perbedaan itu dapat membangun atau memajukan suatu daerah atau negara. Ya kan, tadi contohnya sudah kita lihat. Seandainya tadi yang di kelas Udin itu hanya satu orang yang semuanya hanya tahu bermain drum, tidak ada yang tahu bermain gitar, tidak ada yang tahu menyanyi, tidak ada yang tahu bermain piano. Nah, pasti mereka akan kewalahan jika membentuk satu band.
Begitu juga seperti contohnya para petani. Jika semuanya menanam padi, tidak ada yang menanam sayur-sayuran, buah-buahan, maka kita hanya akan memakan nasi dengan lauk, tidak ada buahnya, tidak ada sayurnya. Jadi semua petani itu beragam ya. Ada yang menanam sayur, ada yang menanam padi, ada yang menanam buah-buahan dan sebagainya. Nah, jadi atas keragaman yang ada pada petani itu sehingga semuanya saling melengkapi. Petani sayur membutuhkan buah-buahan, petani sayur membutuhkan padi, petani padi membutuhkan buah-buahan, petani padi juga membutuhkan sayur-sayuran dan begitu seterusnya. Paham ya nak sampai di sini? Nah, coba perhatikan, berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat di kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Coba kamu dengarkan, Miss akan membacakan. Sanggar Tari Wadah Para Penyanyi Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hasil seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para petani di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kembang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para pemuda-pemudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keragaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara pasif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu pada pertemuan ini, tuliskanlah apa manfaat keragaman budaya bagi suatu bangsa. Nah, kamu jelaskan secara mendetail, baik dalam segi seni maupun dari mata pencaharian maupun minat dan bakat, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Oke, Miss rasa sudah mengerti ya nak untuk tugasnya. Kamu buat dalam buku catatan PKN kamu. Dan jangan lupa untuk tetap membuat catatan. Baiklah anak-anak Miss semua, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan membuat catatannya. Tetap semangat untuk anak-anak Miss semua. See you, bye-bye.